Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Evita Nusranti mendukung langkah yang diambil Kementerian BUMN dengan opsi penutupan maskapai Garuda Indonesia apabila negosiasi dengan para lender, lessor dan pesawat hingga pemegang sukuk global dilakukan. Ya, Evita mengatakan jika negosiasi berjalan alot dan kemungkinan berakhir gagal, maka tidak ada pilihan lain kecuali Kementerian BUMN harus menyiapkan maskapai penerbangan Pelita Air atau maskapai lain sebagai ganti. Anggota fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan DPR sudah menegaskan bahwa opsi lain dengan penyertaan modal negara tidak akan mungkin dilakukan. Penutupan Garuda Indonesia tidak akan membuat Indonesia kehilangan flag carrier. Ya, pemirsa, kondisi sulit yang dihadapi maskapai plat merah Garuda Indonesia sangat menjadi perhatian. Kondisi kas negatif dengan jumlah yang cukup besar membuat Garuda sulit beranjak dari kesulitan. Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Menteri Erick Thohir harus menyiapkan berbagai upaya untuk menyelamatkan maskapai penerbangan internasional. Salah satu opsi yang mengemuka saat ini adalah penyelamatan melalui PT Pelita Air. Namun hingga saat ini Kementerian BUMN masih belum memberikan kejelasan terkait opsi ini. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan ikut buka suara merespon wacana tersebut. Dahlan melalui blog pribadinya mencoba mengelaborasi hubungan Garuda dengan PT Pertamina, induk usaha Pelita Air yang sudah dengan sukarela memberikan hutang besar dalam bentuk penyaluran bahan bakar. Baik, pemirsa, kita kembali membahas mengenai nasib maskapai BUMN Garuda Indonesia bersama Pak Peter Abdullah. Pak Peter, masih bersama kami? Ya, Mbak. Baik, Pak Peter, ini yang tadi ada quotes-quotes begitu, ada juga Dahlan Iskan yang dulu sempat menjabat sebagai kementerian terkait begitu, Pak Peter. Nah, apa yang dibaca oleh Pak Dahlan ini, apakah juga dibaca oleh Anda? Ya, saya kira kita melihatnya sama ya. Fokus adalah pada besarnya magnitud dari persoalan yang sedang dihadapi oleh Garuda. Sementara opsi yang kita miliki itu tidak banyak ya. Terutama karena seperti yang saya sebutkan tadi, opsi yang paling gampang adalah kucuran dana dari pemerintah. Dan itu sudah tertutup ya. Oleh karena itu opsi kedua adalah bagaimana kita melakukan restrukturisasi utang ya Garuda. Nah, kalau ini kemudian gagal, ya ini yang akan menjadikan solusinya menjadi sangat sempit. Okay. Ya. Dan kemudian itu yang kemudian memunculkan ide untuk penutupan Garuda, menggantikan Garuda dengan maskapai yang lain, termasuk diantaranya dengan Pelita Air. Tetapi kita sekali lagi ini fokus kepada bagaimana kita menyelesaikan permasalahan utangnya Garuda. Kita lupa kalau kita menutup Garuda, kita kehilangan satu, yaitu kehilangan Garuda itu sendiri. Sementara nilai dari Garuda itu ya, yang harus kita pertimbangkan adalah nilai sejarahnya, ya, nilai potensi yang sudah saya sampaikan tadi. Sampai detik ini Garuda itu masih diakui adalah sebagai maskapai penerbangan kita yang terbaik. Masyarakat masih memilih Garuda ketimbang penerbangan yang lainnya. Nah, ini nilai dari keberadaan Garuda ini belum cukup diperhitungkan ketika kita memilih untuk melakukan penggantian Garuda dengan maskapai penerbangan lain. Baik, akhirnya ada solusi lain begitu ya untuk bisa menyelamatkan dari Garuda Indonesia ini melalui badan usaha milik negara lain yang ya selama ini berkaitan dengan Garuda Indonesia, yaitu Pertamina begitu, Pak Peter. Ya, itu yang harus kita kembangkan. Kita jangan terlalu cepat memutuskan ya, karena kita mentok dengan satu solusi, kita kemudian beralih kepada solusi terakhir. Kita tidak mengembangkan solusi-solusi lainnya. Termasuk dalam hal ini bagaimana misalnya take over dari Pertamina kepada Garuda. Ya. Itu saya kira satu hal yang perlu kita masukkan di dalam pertimbangan solusi. Karena sekali lagi harus kita pertimbangkan nilai keberadaan Garuda itu sendiri harus diperhitungkan. Nilai sejarahnya, nilai potensinya, apa yang sudah dibangun selama bertahun-tahun dengan Garuda, itu jangan sampai itu terhapus begitu saja. Baik,
Kali ini kita sudah terhubung dengan Pak Amin Aka, anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi PKS. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Amin. Selamat sore, Waalaikumsalam Mbak. Baik, Pak Amin, ini kita bicara mengenai May Day Garuda Indonesia, begitu. Nasib Garuda Indonesia yang saat ini sedang diusahakan untuk bisa diterbangkan kembali dalam tanda kutip. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Amin? Ya, sebetulnya kalau saya, memang kalau bicara soal sebab itu pahit ya, dan kita terlalu mikir ke belakang. Tapi ini bagaimanapun juga soal sebab tetap harus disinggung dalam setiap perbincangan kita, walaupun sesaat untuk mengingatkan gitu kepada semua pihak, khususnya kepada stakeholder dan juga manajemen ya, yang paling bertanggung jawab untuk urusan ini, agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang atau tidak terjadi pada BUMN-BUMN yang lain. Ini pelajaran besar buat kita semua. Gitu. Baik, itu Pak yang Amin. pertama. Kemudian Ya, yang kedua terkait dengan perbincangan Garuda, ini kan sudah banyak yang menyampaikan, termasuk mungkin tadi Pak Peter sudah panjang cerita gitu. Masing-masing punya sudut pandang. Ya kita menghargai, kami sebagai mitra Kementerian BUMN menghargai setiap upaya yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk menyelamatkan Garuda, khususnya dalam hal melakukan negosiasi pada para lender, kepada para lessor, kepada para pemegang sukuk global ya, sukuk internasional ini. Tentu mereka akan mengambil langkah yang terbaik ya untuk menyelamatkan Garuda ini. Saya kira itu. Baik, kalau bicara soal solusi begitu dalam upaya menyelamatkan Garuda Indonesia ini yang tadi dikatakan oleh Pak Peter, ada sejarah di situ, ada kualitas dan juga kebanggaan yang kita punya melalui Garuda Indonesia. Ada perbincangan atau rapat dengar pendapat mengenai solusi ini, Pak Amin? Jadi seingat saya sampai saat ini belum ada RDP dari pemerintah, ya belum ada presentasi dari Kementerian BUMN ke Komisi 6 yang terkait dengan yang terbaru ini, yaitu penyelamatan Garuda dengan berbagai opsi yang ada ini, termasuk tadi mencuatnya ya opsi, kalau saya bilang sih opsi terpahit terakhir yang kemudian akan ditempuh, yaitu dari mengganti Garuda dengan Pelita Air. Pelita Air itu belum ada, seingat saya belum ada sampai saat ini. Baik. Tadi kita mengatakan atau berbicara dengan Pak Peter, jika mengganti Garuda Indonesia dengan Pelita Air tidak apple to apple begitu, tapi andai kata mungkin dialihkan ke kreditur dari Garuda Indonesia, yaitu ada BUMN lain, Pertamina, menjadi salah satu solusi yang memungkinkan. Respon Anda seperti apa, Pak Amin? Ya, masalahnya kan juga harus dilihat kemampuan Pertamina itu sendiri. Jangan sampai ya ini saya kira masuk ya, make sense kalau mampu nanti secara bisnis itu ya, Pertamina mampu menanggung beban ini, kan tetap akhirnya utangnya pindah kan ke Pertamina. Sedangkan utangnya sekarang sudah, yang jatuh tempo sudah 70-an triliun dan itu terus bertambah. Setiap bulan ada penambahan kerugian 1,5 T ya. Dan utang secara total kalau nggak salah sampai 140-an, dan itu sangat besar ya. Nah, apakah Pertamina sanggup menanggung beban ini? Tentu stakeholder dalam ini pemerintah dan pihak-pihak terkait harus menghitung masalah ini secara cermat gitu loh. Seandainya memang mampu, hitung-hitungannya secara bisnis juga nanti ke depan bisa going concern, saya pikir bagus juga itu. Tidak ada salahnya ya Pak Amin ya? Tidak ada salahnya, tapi kalau itu menjadi bandul pemberat yang justru menjadikan Pertamina bisa terseret dan menjadi perusahaan nggak sehat, ini malah tentu bukan opsi yang baik. Baik, kita tanyakan kembali kepada ahlinya Pak Peter, seperti apa mungkin Anda sudah ada risetnya, apakah keuangan Pertamina sanggup untuk melakukan hal seperti itu? Saya belum ada hitung-hitungannya, tetapi saya kira persis seperti Pak Amin tadi sampaikan, ini adalah opsi yang jangan kita tutup peluangnya, ya perlu kita masukkan di dalam semua alternatif solusi yang kita hadirkan, yang kita pertimbangkan. Jangan terlalu cepat kita kemudian masuk kepada
keputusan terakhir, yaitu tadi yang disebutkan keputusan yang paling pahit, yaitu dengan menutup Garuda. Ya. Jadi semua alternatif harus kita kembangkan, harus kita perhitungkan secara seksama, ya. Atau juga ada kombinasi-kombinasi ya, yang bisa kita lakukan. Contohnya misalnya, bagaimana kalau seandainya di dalam kita melakukan negosiasi dengan para lender, dengan para pemegang sukuk tadi, pemegang kreditur, para pihak kreditur, itu juga kita sampaikan opsi-opsi agar supaya benar-benar terlihat prospek dari Garuda itu ke depan apabila persoalan keuangan ini selesai. Sekali lagi, kalau menurut saya yang harus dikedepankan, yang harus disampaikan kepada kreditur adalah prospek dari Garuda itu masih sangat baik sepanjang persoalan keuangannya itu bisa diselesaikan. Jadi semua opsi harus kita perhitungkan. Mengingat kita juga masih dalam masa pandemi, Pak, seperti apa tanggapan Anda? Nah, ini tentunya salah satunya yang harus kita pertimbangkan adalah, ya, karena kita bicara tentang prospek, ya, adalah dengan asumsi ketika pandemi ini berakhir. Karena saya sebutkan tadi kan, persoalan di Garuda ini memburuk dikarenakan salah satunya dikarenakan pandemi. Jadi ketika pandemi itu berakhir, salah satu beban dari Garuda itu akan berkurang, ya, sehingga kita bisa menghadirkan, ya, bisa kita sampaikan. Kan kalau kita bicara dengan para kreditur, pasti kita bicara tentang prospektus, ya, kita bicara tentang kedepannya Garuda seperti apa. Kalau seandainya pandemi ini berakhir, ya, kemudian perekonomian sudah mulai kembali normal, tentunya bisnis Garuda juga akan kembali normal. Persoalan-persoalan keuangan ini juga bisa termasuk yang bisa diselesaikan. Baik. Sekali lagi dengan syarat persoalan utangnya ini harus diselesaikan. Persoalan hutang harus diselesaikan. Pak Peter, berarti dalam kasus ini bisa kita memakai tahapan wait and see terlebih dahulu melihat kondisi pandemi, atau harus ada langkah yang cepat? Ini nggak mungkin kita wait and see. Ya. Kita harus perhitungkan semua di dalamnya. Jadi kan persoalan hutang ini sebenarnya di luar persoalan pandeminya. Ya. Persoalan pandemi itu bicara tentang prospek bisnis penerbangan ke depan. Sementara utang inilah masalah sekarang. Ya, jadi kita bicara tentang kepada para kreditur kondisinya sekarang seperti apa, dengan prospek ke depan sebagaimana, dengan asumsi-asumsi, dengan perhitungan-perhitungan ketika persoalan dilakukan restrukturisasi kredit misalnya. Oke, kalau kita bicara soal perhitungan atau prediksi begitu, kita harus melihat kondisi terkini yang berada di tubuh Garuda Indonesia. Pak Amin, adakah laporan terakhir dari pembicaraan di dalam tubuh DPR mengenai kondisi Garuda Indonesia terakhir, Pak? Ya, ini selama pandemi itu pendapatan Garuda kan hilang 90%, tapi hanya mampu menghemat variable cost-nya itu cuma 60%. Oleh karena itu kerugiannya itu terus bertambah. Itu tadi 1,5 T tiap bulan. Ya, tambah kerugiannya, tambah bebannya. Nah, ini memang kita ini berpacu dengan waktu. Ya, bunga terus. Ya, pengalaman dari penutupan Merpati Nusantara dulu, akhir tahun 2014 ditutup dengan utang 7,5 T, tapi 4 tahun kemudian sudah menjadi 10,75 T gitu kan. Bunga utangnya nambah 3 triliun dalam waktu 4 tahun. Dan ini yang juga akan terjadi pada Garuda nanti. Oleh karena itu memang di sini pemerintah berpacu dengan waktu, membuat rumusan yang paling tepat untuk memberi solusi yang paling baik terhadap permasalahan Garuda ini. Pak Peter, terima kasih banyak. Pak Amin, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, selamat sore. Selamat sore.